Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib yang ditulis oleh Syekh Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan perkara-perkara apa saja yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, telah kita sebutkan ada 3 sebab yang mewajibkan baik laki-laki maupun perempuan untuk mandi, dan ada 3 sebab yang khusus bagi perempuan. Ya, 3 sebab yang bagi laki-laki, yang umum bagi laki-laki dan perempuan telah kita sebutkan kemarin. Iltiqa al-khitanain, bertemunya 2 khitan, kemudian inzalu mani, yakni keluarnya mani, baik itu lewat ihtilam dan yang selainnya. Demikian juga kematian, ya, wajib untuk dimandikan, ya, mayit atau seorang yang sudah meninggal dunia, seorang muslim yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan. Dan 3 perkara yang hanya menjadi sebab bagi kaum wanita, yaitu haid, nifas, dan al-wiladah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Kata al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala, faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Sekarang beliau akan berbicara tentang bagaimana teknis pelaksanaan mandi janabah. Ya. Kata beliau, ya, faraid, ya, faraid, yakni fardunya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama an-niyah, yang kedua izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila ada di badan, dia melekat di badan. Kemudian yang ketiga isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Yang ketiga adalah menyambungkan air, ya, atau meratakan air sampai kepada rambut, kepada seluruh rambut dan juga kulit. Sampai kepada seluruh rambut dan juga kulit. Ini 3 rukun mandi janabah menurut mazhab Syafi'iyah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan cuma 2, ya. Cuma 2. Yang pertama itu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, karena dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh, maka ini akan menghilangkan najis secara otomatis. Jadi cuma 2 saja, ya, yakni niat dan meratakan air. Ya, jadi kalau misalnya antum ingin mandi janabah, ya antum niat untuk menghilangkan hadas besar, kemudian nyemplung ke kolam misalnya. Ya, nyemplung ke kolam yang tentunya lebih dari 2 kullah. Ya, kemudian sudah basah seluruh anggota tubuhnya, keluar dari kolam, itu sudah sah mandi janabahnya. Ya. Misalnya lagi camping, ya, tiba-tiba malam-malam ihtilam. Ya, camping di tengah pantai misalnya ini, ya. Ya sudah, sebelum sholat subuh pergi ke pantai, nyebur dengan niat mandi janabah. Keluar-keluar sudah sah itu. Ya, sudah bisa untuk melaksanakan sholat subuh. Baik. Apakah perlu wudhu, Ustaz, untuk sholat? Enggak, ya. Kalau pendapatnya para ulama,
Syafi'iyah nggak perlu lagi antum wudu kalau sudah mandi janabah, karena mandi itu lebih besar daripada wudu. Ya, mandi itu lebih besar daripada wudu, sehingga orang yang sudah mandi walaupun dia tidak wudu itu sah sholatnya. Ya, karena mandi posisinya lebih besar daripada wudu. Baik, jadi ini tata cara mandi janabah. Ini cukup niat yang pertama, ya, dan niatnya ini bisa untuk dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar, atau dia berniat ya agar dia bisa sholat, ya, karena janabah artinya apa, kemarin kita sebutkan namanya janabah disebut mandi janabah ya karena dia dijauhkan dari sholat, ya, karena dia tidak bisa melaksanakan sholat. Baik, dia berniat untuk mengangkat hadas besar, kemudian meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, cukup baginya untuk melakukan dua hal ini sudah sah dia. Setelah itu boleh sholat tanpa berwudu. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah ta'ala. Yang pertama tentang an-niyah. Ya, niat, dalilnya kata beliau lil hadithi innamal a'malu binniyat. Ya, karena hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, maka penting bagi dia untuk meniatkan dengan mandinya itu mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Kenapa? Karena yang namanya mandi kan orang bisa dengan niat yang berbeda ya. Kita tiap hari mandi, ya nggak? Bangun tidur terus mandi, ya. Nah, ketika mandi, apakah setiap kali kita mandi di pagi hari itu niatnya adalah untuk mandi wajib? Jawabannya kan tidak. Oleh karena itu, innamal a'malu binniyat, ya, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Makanya apa? Wajib bagi dia untuk meniatkan mengangkat hadas besar, ya. Jadi ini yang pertama, niat ya. Ya. Tentang mengucapkan, nah sudah kita bahas ya, tentang mengucapkan apakah boleh bagi dia untuk mengucapkannya. Ya, maka boleh-boleh saja apabila dia ingin mengucapkan niatnya. Aku berniat mandi untuk mengangkat hadas besar. Baik. Kemudian izalatu an-najasati in kanat ala badani. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis apabila najis itu ada di badannya. Ya, kata beliau di sini wadalla ala dzalika fi'luhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu. Ini ditunjukkan oleh perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapan beliau. An Maimunata radhiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah berbicara tentang mandinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adza. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, beliau mencuci kemaluan beliau dan gangguan atau kotoran yang menimpa beliau. Ya, al-adza ay najasatin wa qadrin. Ya, ini najis dan kotoran. Ya, najis dan kotoran. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mencuci farjinya dan menghilangkan kotoran. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa kotoran itu dihilangkan. Namun di sini kata beliau, ya, beliau menukilkan pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa sahaha An-Nawawi rahimahullahu taala fi kutubihi annahu yakfi fi izalatiha ghuslatu raf'il hadathi. Ya, wa huwal mu'tamad. Ini pendapat yang mu'tamad dari mazhab Syafi'i, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, ya. Kata beliau cukup, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam berbagai kitab beliau bahwa annahu yakfi fi izalatiha ghuslatu raf'il hadath, bahwa cukup, ya, cukup untuk menghilangkan najis tersebut yaitu dengan mandi untuk mengangkat hadas. Jadi tidak perlu dikhususkan dia menghilangkan itu, cukup dengan mandi, yang penting airnya sudah merata maka najis itu akan hilang. Wa huwal mu'tamad, dan yang demikian ini adalah pendapat yang mu'tamad, ya.
fatakunu izalatul qadri qabla ifadatil ma'i sunnatun. Maka menghilangkan najis ya sebelum ifadatul ma, sebelum dia mengalirkan air, atau sebelum dia mengguyurkan air, ya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi menghilangkan najis ya dari badan, ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dengan mengguyur air itu saja najisnya akan hilang. Makanya kita katakan tadi, ya, kesimpulannya bahwa dalam mazhab Syafi'iyah mandi wajib itu hanya memiliki 2 rukun saja. Yang pertama niat mandi wajib, kemudian yang kedua apa? Meratakan air ke seluruh bagian kulit dan rambut. Paham ya? Ya, jadi ini yang lebih tepat, ya. Adapun menggosok-gosok farji atau menggosok-gosok bekas najis ya sebelum meratakan air, ini hukumnya sunnah menurut An-Nawawi. Ya, bahkan ini adalah pendapat yang muktamad dari madhab Syafi'iyah. Ya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Nah, ini yang sempurna ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mandi wajib. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi janabah, bada'a fa ghassala yadayhi, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ya, jadi ini yang lebih sempurna. Jadi walaupun cukup dengan niat dan meratakan air ke seluruh badan, ini sudah cukup untuk mandi janabah, tapi di sana ada yang lebih sempurna. Dan Nabi SAW ketika beliau ingin mandi janabah, beliau mencuci kedua tangan beliau, thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Ya. Qala thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usul sya'rihi. Kemudian beliau memasukkan jari beliau ke dalam air untuk kemudian menyela-nyela akar rambut beliau. Ya, jadi biar apa? Biar kulit ya, biar kulit kepala yang ada di bawah rambut itu terkena air. Jadi beliau menyela-nyela rambut beliau sehingga kulit kepala ini menjadi basah. Nah, ini penting ya. Ini penting bagi orang yang terutama yang rambutnya lebat. Ya, terutama yang rambutnya lebat. Kalau yang botak ya insya Allah kalau diguyur itu langsung basah ya. Tapi yang rambutnya lebat tuh, gondrong. Ya, antum jangan sampai kemudian kulit di bawah rambut antum yang tebal itu tidak terkena air. Jadi di sela-sela. Qala summa yasubu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi. Kemudian beliau pun mengguyurkan ke atas kepala beliau dengan 3 cidukan tangan beliau. Jadi beliau mengambil dengan cidukan tangannya ditaruh di kepala beliau. Ya, jadi basah. Tsumma yufidul ma'a 'ala jildihi kullihi. Kemudian beliau pun ya mengguyurkan air ke seluruh kulit beliau. Ke seluruh kulit beliau. Nah, ini cara mandi wajibnya Rasulullah SAW. Jadi apa? Ada menyela-nyela ya, menyela-nyela kulit kepala agar tidak terlewat dari terkena air. Baik, kemudian dalil selanjutnya ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yughsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar." Ya, Ali mendengar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan ya tempat tumbuh rambutnya ketika mandi wajib, lam yughsilha, dia tidak mencucinya atau tidak membasuhnya,
fu'ila bihi kada wa kada minan nar, maka dia akan disiksa demikian dan demikian di dalam api neraka. Naudzubillah. Ya, jadi perlu antum perhatikan ya, jangan kemudian malas ketika mandi. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa kulit di bawah rambut itu terkena air. Ya, kulit di bawah rambut itu terkena air. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib agar air tersebut benar-benar terkena kulit beliau, kulit kepala beliau, beliau sampai membotaki rambut beliau. Wa qala Ali, ya, antum perhatikan di situ. Ali mengatakan, ada nggak di teks? Oh, ada ini ya. Di teks qala Ali faman thamma. Nah, famin thamma. Qala Ali famin thamma, ya, adaitu sya'ri. Oleh karena itulah aku mencukur rambutku salasan, ya, 3 kali. Wa kana yajuzzu sya'rahu radhiyallahu anhu ay yuhliquhu. Kemudian kata beliau, aku dengan karena inilah maka aku mencukur rambutku 3 kali. Dan dahulu beliau menggunduli rambut beliau. Ya, jadi beliau sampai menggunduli rambut beliau. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang mandi wajib tapi kemudian tidak serius mandinya sehingga ada bagian kulit kepala yang tidak terbasahi, diancam dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Baik ya. Jadi harus diperhatikan kalau antum mandi wajib ya, bagian bawah rambut itu harus benar-benar basah. Ya. Makanya ada istilah keramas ya. Keramas itu kan mandi pasti pakai sampo. Kalau pakai sampo kan pasti basah itu ya. Kalau cuma mandi gebiar-gebiur, rambutnya tebal, kadang-kadang nggak sampai ke bawah. Tapi kalau sampoan, otomatis itu basah. Ya, baik. Jadi ini ketentuan mandi wajib. Ya, niat kemudian meratakan secara keseluruhan ya, ke seluruh rambut dan kulit. Semua rambut dan kulitnya harus terkena air. Baik. Kemudian pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang rambutnya dikepang? Ya. Kalau sekarang wallahu taala a'lam ya, mungkin jarang kita lihat wanita rambutnya dikepang. Saya nggak tahu itu kalau yang di dalam jilbab seperti apa. Tapi orang-orang zaman dahulu ya, bahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu dikenal memiliki rambut-rambut yang panjang. Kemudian rambutnya itu dikepang. Antum tahu nggak dikepang? Diikat ya, dibikin anyaman ya, sehingga terlihat cantik gitu ya. Nah, ini bagaimana wanita yang rambutnya dikepang, apakah wajib bagi dia untuk melepas kepangan rambutnya? Ya. Maka jawabannya disebut dalam Kifayatul Akhyar bahwa kalau air tersebut ya terhalangi dari mencapai keseluruhan rambut, maka rambutnya itu harus dilepas, kepangannya itu harus dilepas. Ya, kepangannya harus dilepas. Nah, perhatikan ini, ada akhwat gak ikut sini ya. Jadi kalau intinya itu kan air harus mengenai semua bagian kulit dan rambut. Maka ketika rambut itu dikepang lalu tidak sampai air itu ke seluruh bagian rambut, maka kepangannya harus dilepas. Namun apabila ya walaupun tanpa dilepas kepangannya, air itu bisa merata mengguyur semua rambut, maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Jadi intinya kena air. Terkena air atau tidak. Walaupun dia dikepang, tapi kalau misalnya bisa basah semuanya, maka tidak perlu baginya untuk apa? Untuk melepaskan kepangannya. Ya. Ya, baik. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, ketika aku ingin mandi junub, apakah aku harus melepas kepanganku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama yakfiki an tahfiya ra'saki thalatha hathayat. Cukup bagimu, wahai Ummu Salamah,
untuk menuangkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali, ya. Kemudian thumma tufidu alaihi ma fatathurin, lalu engkau guyurkan air ke atas kepalamu, lalu engkau pun suci. Artinya apa? 3 kali rambutnya itu yang dikepang tadi disirami betul 3 kali, khusus untuk membasahi rambutnya yang dikepang. Baru kemudian dia meratakan air ke seluruh tubuhnya, ya. Jadi intinya itu, barakallahu fikum, rambut itu harus basah, ya. Jadi kalau seorang wanita yang berrambut lebat kemudian dikepang, ya dikhawatirkan kalau dia tidak buka kepangannya maka air itu tidak sampai mengenai seluruh rambut, maka sebaiknya dilepas kepangannya. Tapi kalau misalnya kepangannya itu cuma tipis-tipis saja, ya, tipis-tipis saja, maka boleh bagi dia untuk tidak melepas kepangannya tersebut. Jadi cukup diguyur air 3 kali, baru kemudian dia meratakan air ke seluruh badannya. Baik. Kemudian pertanyaan, gimana kalau wudhunya tadi, ya? Bagaimana kalau seseorang itu berwudhu kemudian dia memegang kelaminnya, ya. Kalau misalnya dia berwudhu itu setelah dia berwudhu dia memegang kelaminnya, artinya setelah dia mandi, ya, setelah dia mandi janabah lalu dia pegang kelaminnya, ya, maka wajib baginya untuk mengulangi wudhu, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu mandi janabah lalu dia pegang kelaminnya, maka ingat, ya, memegang kelamin, ya, ini termasuk yang membatalkan wudhu. Maka walaupun dia sudah mandi tapi dia pegang kelaminnya, ya, maka ini membatalkan wudhunya. Nggak boleh dia sholat, dia harus mengulangi wudhu kembali. Paham, ya, gambarannya, ya? Jadi kalau misalnya antum mandi kemudian pas nganduk kemudian pegang kelaminnya tersentuh dengan kulit, nah ini mandinya sah. Tapi kalau antum mau sholat, antum harus wudhu kembali. Berbeda kalau misalnya ketika mandi, ya, ketika mandi mungkin antum sabunan, ya, kita mandi sabunan, ya. Biasanya mandi wajib sekalian mandi biasa, ya. Antum sabunan, nah kemudian setelah semuanya disabun, ya, kemudian kita guyurkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Nah setelah itu jangan lagi disentuh kemaluannya, tinggal dihanduk saja tanpa harus menyentuh kemaluan secara langsung. Nah ini boleh langsung sholat. Kenapa? Karena kemaluannya tidak disentuh. Tapi kalau misalnya dia mandi wajib, ya, dia mandi janabah, kemudian setelah mandi janabah selesai, ya, setelah basah kemudian nyentuh kemaluannya, maka dia wajib wudhu. Tidak wajib untuk mengulang mandinya, tapi wajib bagi dia untuk berwudhu sebelum sholat. Kenapa? Karena wudhunya telah batal dengan menyentuh kemaluannya tersebut, ya. Nah, ini permasalahan yang berkenaan dengan mandi janabah, ya. Intinya dari apa yang kita sampaikan bahwa rukun atau fardu dari mandi janabah itu hanya 2. Yang pertama niat untuk mandi janabah, kemudian yang kedua meratakan air. Ya, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah keluar dari hadas besarnya, ya. Boleh bagi dia untuk sholat, tapi ingat tadi kalau tersentuh dengan kemaluan ketika mandi, ya, setelah dia mandi kemudian tersentuh kemaluannya, maka kalau dia mau sholat dia harus berwudu kembali. Dia harus berwudu lagi, ya. Dia harus berwudu lagi. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Baik, mudah, ya, insya Allah, ya, gampang, ya. Intinya adalah niat dan meratakan air. Ya. Jangan sampai ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Ya. Makanya kata Nabi SAW tadi apa? Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yugsilha fu'ila bihi kada wa kada minan nar. Barang siapa yang meninggalkan tempat tumbuhnya rambut, ya, ketika mandi wajib, dia tidak membasuhnya, maka akan disiksa demikian dan demikian dari api neraka. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan sunnah dari mandi. Jadi kalau wajibnya jadi cuma 2, ya. Sekarang sunnahnya.
Qala wa sunanuhu khamsatu asya. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wal imranul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Dan sunnah dari mandi itu ada 5. Ya. Yang pertama at-tasmiyah, mengucapkan basmalah. Maksudnya sebelum mandi. Ya, sebelum mandi mengucapkan basmalah. Yang kedua wal wudu qablahu, berwudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, kemudian menjalankan tangan ke seluruh tubuh. Ya, menjalankan tangan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat wal muwalah. Muwalah artinya berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Artinya jangan kering dulu, nunggu kering dulu kemudian baru dibasahi ya bagian tubuhnya. Misalnya sebelah kanan sudah dia guyur, ya bagian kirinya nunggu dulu ya. Bagian kanannya sudah kering, kemudian bagian kirinya belum dia basahi. Nah, ini nggak muwalah namanya. Kemudian yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan ya atas bagian kiri. Ya. Jadi ini 5 sunnah mandi. Pertama adalah mengucapkan basmalah, kemudian berwudu sebelum mandi, kemudian yang ketiga menyapukan tangan ke seluruh anggota tubuh, kemudian yang keempat berkesinambungan, yang kelima mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Ya, jadi digosok-gosok ya tubuh itu ya, ini sunnahnya. Ya, sunnahnya digosok-gosok. Baik, sekarang kita baca dalilnya ya. Yang pertama adalah tasmiyah. Ya, tasmiyah. Jadi disunahkan ketika mandi mengucapkan basmalah. Nah, gimana Ustadz kalau kita mandinya itu di kamar mandi Ustadz? Ya. Apakah kita membaca basmalah? Wallahu taala a'lam. Ya, kalau kamar mandinya itu tidak ada WC-nya, kan ada sebagian kamar mandi yang tidak ada WC-nya sama sekali. Ada nggak? Ada ya. Kadang-kadang di rumah-rumah zaman dulu tuh WC sendiri, kamar mandi sendiri. Maka kalau misalnya kamar mandinya itu terpisah dari WC-nya, maka nggak apa-apa kita jahar basmalah. Kayak ruangan biasa. Ya, jadi dia bukan tempat buang air. Itu jadi boleh kita mengucapkan basmalah. Misalnya di rumah antum, kamar mandi sendiri, WC sendiri, maka nggak apa-apa kita nyebut basmalah di kamar mandi. Nah, cuma permasalahannya kalau kamar mandinya gabung dengan WC, ya gabung dengan WC, ya maka di sini ada muskilah ya, kan tidak boleh mengucapkan zikir di tempat buang air. Hanya saja Ana mendapatkan faedah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan WC itu adalah ketika kotorannya itu tidak pergi, ya tidak dibuang. Jadi WC-nya orang zaman dahulu, WC-nya orang zaman dahulu itu kotoran tidak dibuang ke septic tank. Tapi apa? Ya cuma jatuh di lubang itu saja. Sehingga apa? Tempat itu adalah tempat yang penuh dengan najis. Ya. Makanya nggak boleh zikrullah di sana. Kenapa? Karena tempat najis itu. Ya. Nah, kalau kotoran zaman sekarang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya kita flush atau kita siram, maka kotorannya akan kemana? Pergi ke septic tank. Maka pada akhirnya tempat itu adalah tempat yang bersih. Ya, adalah tempat yang bersih. Apalagi kalau sekarang ada namanya dry toilet atau apa istilahnya? Toilet kering ya. Nah, toilet kering itu kalau itu masuk ya seperti kamar biasa. Ya, toilet kering itu. Yang orang kadang pakai
pakai tisu saja ya. Nah itu yang demikian insya Allah tidak mengapa kita mengucapkan basmalah di dalamnya. Kenapa? Karena kotoran itu sudah hilang. Karena kotoran itu sudah hilang dari WC tersebut. Jadi dia tidak dianggap sebagai hamam seperti orang zaman dulu. Ya, atau mereka bilang bukan hamam. Kalau hamam itu tempat mandi. Ya. Al-muhim kotorannya itu sudah tidak ada. Maka tidak mengapa bagi kita untuk mengucapkan basmalah. Ya, di kamar mandi seperti itu kita ketika wudu atau ketika mandi mengucapkan basmalah. Kalau WC-nya itu memang kotorannya dibuang, ya, di flush atau disiram sehingga mengalir ke septic tank. Nggak ada yang tersisa di dalam WC. Baik. Ya, jadi ini sunnah yang pertama, ini mengucapkan basmalah. Kata Syekh Mustafa Bugha, kiasan alal wudu, dikiaskan dengan wudu. Kama ja'a fil hadits wa kama ja'a fil hadits kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Disebutkan dalam sebuah hadis, segala perkara yang penting dzibalin lahu sya'an yahtamu bihi syar'an, yakni segala yang penting menurut syariat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut akan terputus. Ya, yang namanya mandi wajib tentu suatu perkara yang penting, merupakan syarat bagi orang untuk melaksanakan sholat apabila ya dia terkena hadas besar. Maka inilah suatu perkara yang penting, maka disunahkan baginya untuk memulainya dengan basmalah. Ya. Qala dzakarahu an-Nawawi rahimahullahu taala fil adhkar. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ya, yakni awalu kitab hamdulillahi taala. Di awal kitab ya tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara lahu riwayatin muta'addidatan. Dan beliau menyebutkan ya untuk hadis ini berbagai macam riwayat. Wa qala rawaina hadzal alfat ya kullaha fi kitabil arba'in. Dan lafaz-lafaz ini semuanya telah kita riwayatkan dalam kitab Al-Arba'in lil Hafidz Abdul Qadir Ar-Rawahi. Ya. Kami meriwayatkan lafaz-lafaz ini semuanya ya ketika meriwayatkan kitab Arba'in karya Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rawahi, wa huwa haditsun hasan, dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Setiap amalan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalannya tersebut akan terputus. Ini kata beliau hadisnya hasan. Qad ruya mausulan wa mursalan. Ya, telah diriwayatkan secara mausul, artinya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, atau diriwayatkan secara mursal. Mausul ini artinya dengan sanad yang bersambung. Mursal di sini wallahu taala maksudnya adalah munqati, atau dengan sanad yang terputus. Atau bisa juga maknanya mursal di sini apa yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, ya riwayatnya sangat banyak. Ada yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang terputus sanadnya. Wa riwayatul mausul jayyidatul isnad. Adapun riwayat yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sanadnya bagus, sanadnya baik. Ya, sanadnya baik. Nggak ada ya di ini ya. Oh, berarti benar nih Mas Diki ya. Bahwa ada ada yang nggak sama dengan naskah ya. Baik. Kalau di sini dijelaskan ya, nggak ada ya makanya. Coba cari PDF yang baru, yang selain ini antum ketik ya, cari Tadhib fi Adillati Matnul Ghayat wa Taqrib yang terbitan baru. Kalau ini terbitan lama nggak ada ya. Kalau di sini dijelaskan ya, kalamnya dari An-Nawawi, penjelasan dari An-Nawawi bahwa riwayatnya riwayat yang jayyid ya, riwayat yang bersambung, riwayat yang jayyid. Maka Nabi SAW mengatakan kullu amrin dzibalin, dzibalin artinya yang dipandang penting oleh syariat, lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta.
maka terputus. Terputus artinya naqisun wa qalilul barakah. Artinya hilang atau berkurang keberkahannya. Jadi amalan yang tidak dimulai dengan basmalah akan hilang atau berkurang keberkahannya. Ini yang menunjukkan bahwa disunnahkan untuk membaca basmalah, sebelum kita mandi janabah. Kemudian yang kedua, wal wudu qablahu, dan berwudu sebelumnya. Di hadis Aisyah as-sabiq, ya. Sebagaimana penjelasan sebagaimana catatan kaki sebelum ini, ya. Hadis Aisyah di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mencuci tangannya, tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana beliau berwudu untuk sholat. Ya, jadi ini idealnya, ya. Idealnya berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Kemudian yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi. Ya, menyapukan atau menjalankan tangan ke seluruh badan. Ya. Jadi ini juga disunahkan untuk menyapukan tangan kita ke seluruh badan. Ya. Kata beliau di sini khurujan min khilaf. Ya, khurujan min khilafi man aujabahu wa humul malikiyah. Ya. Kata beliau agar keluar dari khilaf, karena ada sebagian ulama yakni dari kalangan Malikiyah yang mewajibkannya. Jadi menurut para ulama Malikiyah tidak cukup hanya mengguyurkan air, tapi tangannya itu harus diusapkan ke seluruh anggota badan. Maka untuk keluar dari khilaf, ya sudah kita laksanakan, ya, dengan menjalankan tangan ke seluruh badan, menyapu seluruh badan dengan tangan kita. Namun ingat, ya, ini sunnah saja menurut Syafi'iyah, tidak wajib. Ya, kita lihat di sini, ya, sampai sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ini sunnah. Tujuannya untuk apa? Biar keluar dari khilaf, ya. Jadi kalau bisa keluar dari khilaf itu bagus. Kemudian yang keempat, al-muwalah, ya, al-muwalah berkesinambungan, ya. Kama marra fil wudu, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan ketika wudu, sama dengan wudu, ya. Dia harus berkesinambungan, wali wujubiha indal malikiyah, ya. Dan karena hal yang demikian diwajibkan pula dalam mazhab Malikiyah. Masya Allah, ya. Jadi dia jangan dia biarkan tubuhnya itu kering, ya, sebagian tubuhnya kering baru dia lanjutkan. Enggak. Jadi semuanya, mumpung yang ini masih basah, lanjutkan dengan anggota tubuh yang lainnya, ya. Ketika dia meratakan air itu, jangan sampai menunggu ada bagian tubuh yang kering dulu baru kemudian dia setelah yang ini kering baru bagian yang selanjutnya dia basahi. Nah, ini keliru. Yang menurut mazhab Malikiyah yang demikian, ya, tidak sah sholat mandi wajibnya, ya, mandi janabahnya tidak sah. Kenapa? Ya, karena mereka mempersyaratkan al-muwalah, jadi harus berkesinambungan. Maksud muwalah sini wa tatabu huna, yakni an la yakuna fasilun baina ghusli juz'in minal badani wa ghusli juz'in akhar. Ya, maksudnya di sini berkesinambungan di sini artinya tidak ada pemisah antara mencuci satu bagian tubuh dan mencuci bagian tubuh lainnya. Ya. Yang mana yang ditunjukkan ini, ya, Diki? Mana? Bawahnya lagi apa? Cuma segitu aja, ya. Bagian bawahnya apa? Catatan kaki. Coba naik lagi. Turunkan lagi. Terus turunkan. Oh, nggak ada, ya. Masya Allah. Berarti carilah, Dik. Kalau ada, ya, berarti nggak ada nih keterangannya. Makanya kemarin itu banyak hal-hal yang tidak disebutkan, ya. Jadi dalam cetakan yang baru disebutkan bahwa
yang namanya muwalah adalah bahwa tidaklah kemudian ya bagian itu dicuci ala yakuna fasilun, tidak ada yang memisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya ya. Misalnya dia nyuci sebelah kanannya, kemudian keluar dulu dari kamar mandi ya, melakukan apa, kemudian baru cuci sebelah kirinya ya. Ini menurut mazhab Malikiyah tidak sah. Baik. Kemudian barakallahu fikum yang selanjutnya. Baik. Yang kelima, disunahkan untuk taqdimul yumna alal yusra. Mendahulukan bagian kanan baru bagian yang kiri ya, yang kanan dulu kemudian yang kiri. Maksudnya apa? Jihatul yumna min jasadihi dhahran wa batnan. Yaitu dia memulai bagian kanan dari tubuhnya, baik itu bagian belakang, ini bagian punggung, atau bagian depan, ini bagian perutnya. Ya, dhahran wa batnan. Jadi bagian punggung ya, jadi kalau dia ambil air, dia cidukkan air, maka bagian kanannya dulu dibasahi. Baik itu bagian depan tubuhnya, ya, perutnya itu, ataupun bagian punggungnya. Ya. Jadi didahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah da'a bi syai'in ya nahwil hilab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu apabila beliau ingin mandi junub, ya, apabila beliau ingin mandi junub, nah nggak ada juga, baik, ya, antum bagusnya beli kitabnya ya, kitabnya ada nggak nih? Coba cari kitabnya ya. Kalau ini udah versi lama ini nggak ada. Nih di sini ada, di sini dalilnya ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi janabah ya, da'a bi syai'in nahwil hilab. Ya, beliau meminta untuk didatangkan bejana seukuran ember untuk memerah susu. Al-hilab disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha, wi'a'un yamli'una qadra halabin naqah. Al-hilab yaitu sebuah bejana yang kalau penuh ya, yang seukuran payudara onta. Jadi dia bisa ketika susu onta itu ketika penuhnya itu diperah ya sampai susunya itu habis, nah itu dia memenuhi hilab, satu hilab ya. Jadi bejana seukuran ember untuk memerah susu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta seember air gitu saja ya, seember air. Fa'akhadha bikaffihi, maka kemudian beliau mengambil dengan cakupan tangannya ya, dengan telapak tangannya. Fabada'a bisyikki ra'sihil aiman, lalu beliau beliau menciduk air dan kemudian memulai dari bagian kepalanya yang sebelah kanan. Tsummal aisar, kemudian kepalanya bagian kiri. Ya, faqala bihima ala ra'sihi, maka kemudian beliau melakukannya ke seluruh kepalanya. Ya, faqala bihima ala ra'sihi, artinya dengan itu ya beliau dengan dua cidukan tadi, cidukan kanan dan cidukan kiri, maka menyeluruh perbuatan beliau menyeluruh kepada seluruh kepala. Ya. Yani qallaba bi kayfihil ma ala ra'sihi. Ya. Ubirat bil qauli kinayatun 'anil fi'il. Al-qaul di sini maknanya adalah fi'il, berbuat ya. Dan beliau melakukannya ke seluruh kepalanya. Jadi kanannya dengan cakupan tangannya beliau guyur bagian kanan kepala beliau, lalu beliau ciduk lagi, beliau guyur bagian kiri beliau. Maka dengan dua cidukan ini semua kepala menjadi basah. Jadi beliau membagi dua. Ketika membasahi kepalanya, kepala bagian kanan dulu, kemudian disusul dengan kepala bagian kiri, sehingga seluruh kepala pun menjadi basah. Ya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa
disunahkan untuk memulai sebelah kanan. Kemudian dalil selanjutnya, wa anha radhiyallahu anha qalat kunna idza asabat ihdana janabatun akhadat biyadiha ya akhadat biyadiha thalathan fawqa ra'siha. Aisyah bercerita, ya, dahulu ketika kami akhadtu berarti, ya, akhadtu biyadi, ya, ketika kami ditimpa janabah, ya, salah seorang dari kami ditimpa janabah, akhadtu biyadiha, oh berarti akhadat dong ini, ya, harusnya akhadat biyadiha thalathan fawqa ra'siha. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengambil 3 cidukan, ya, fawqa ra'siha, yang beliau cidukkan atau beliau guyurkan ke kepala beliau. Jadi untuk membasahi kepalanya, Aisyah radhiyallahu anha mengambil 3 cidukan, 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai kepalanya basah. Thumma biyadiha ala shikkihal aiman, kemudian beliau ciduk lagi air dengan tangannya ke bagian tubuhnya sebelah kanan. Wa biyadihal ukhra ala shikkihal aisar, kemudian dengan tangannya yang kiri, ya, untuk meratakan air ke thumma biyadiha ala shikkihal aiman, kemudian dengan tangannya itu beliau guyurkan ke tubuhnya bagian kanan, kemudian dengan tangannya yang lain beliau guyurkan ke bagian tubuhnya yang kiri. Ya, jadi beliau mengguyurkan mengulurkan air dengan tangannya itu ke bagian kanannya dulu, baru kemudian ke bagian kirinya. Ya. Baik. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa disunahkan untuk mengguyur bagian kanan terlebih dahulu. Qala wa kadzalika, ya, umumu hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibhu tayammun fi tana'uluhi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Demikian juga ditunjukkan, ya, dalam sebuah hadis yang sifatnya umum dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yu'jibuhu artinya beliau senang, ya, at-tayammun yakni istimalul yamin fi tanawulil asya wa kadzalika wal bada'u bil yamini fi taharah. At-tayammun artinya menggunakan tangan kanan untuk mengambil sesuatu atau memulai taharah beliau dengan dari sisi yang kanan, ya, dari bagian kanan. Jadi tayammun maknanya ada 2 kata beliau, ya, imam maknanya adalah menggunakan tangan kanan untuk mengambil sesuatu atau memulai dengan sebelah kanan, memulai dari sebelah kanan, ya. Tana'ul artinya apa? Lubsuhu an-ni'al, yakni memakai sendal. Tarajjul artinya tasrihu sya'rihi, ya, waduhnihi atau wadahnihi, waduhnihi. Masdarnya apa nih? Dahan. Ya, tarajjul artinya menyisir rambut atau meminyakinya. Jadi tarajjul artinya menyisiri rambut atau meminyakinya. Tuhurihi, yakni tatahhurihi, ya, tatahhuruhu minal ahdath wa ghairuha. Tatahhuruhu minal ahdathi wa ghairiha wa yashmulul wudu wal ghusl. Tatahhur di sini yakni membersihkan hadas dan yang semisalnya, dan mencakup padanya wudu dan juga mandi. Sya'nihi kullih, yakni kulli a'malihi at-thayyibah. Ya. Sya'nihi kullihi artinya semua amalan beliau yang baik. Ya, ini penjelasan terhadap hadis Aisyah tadi. Jadi Nabi SAW itu suka untuk tayammun. Ini menggunakan sebelah kanan atau memulai dengan sebelah kanan ketika beliau menggunakan sandal. Jadi kalau pakai sandal yang kanan dulu, kemudian tarajjulihi, demikian juga ketika meminyaki dan menyisir rambut beliau. Jadi sebelah kanannya yang terlebih dahulu diminyaki dan disisir.
Wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, termasuk ketika beliau mandi janabah. Jadi dimulai dari sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam setiap urusan beliau. Ya, sehingga disukai untuk memulai sebelah kanan. Baik. Nah, dari apa yang kita bahas tergambar bagi kita bagaimana tata cara mandi janabah. Ya, intinya yang pertama bahwa mandi janabah yang merupakan rukun dari mandi janabah hanya dua. Pertama niat, yang kedua meratakan air ya dari ke seluruh bagian tubuh dan rambut, ke seluruh bagian kulit dan rambut, semuanya harus terkena. Baik. Nah, kemudian apa sunnahnya? Ya, ditambahkan sunnahnya pertama adalah mengucapkan basmalah, kemudian berwudu sebelumnya, kemudian mengalirkan atau menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh, kemudian berkesinambungan dan mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Jadi gimana cara mandinya? Ya, ini pertama dia niat ya. Ketika dia akan mandi, sesaat sebelum dia mandi dia berniat untuk mengangkat hadas besar. Kemudian dia berwudu, ya, dia berwudu. Kemudian dia gosok ya dengan air tersebut, dia gosok tubuhnya mulai dari bagian kanan, kemudian dia gosok tubuhnya bagian kiri, kemudian dia guyurkan ya air ya mulai dari bagian kanannya, kemudian dia guyurkan air ke bagian kirinya sampai tidak tersisa lagi bagian kulit dan rambutnya, melainkan telah terkena air. Baik. Jadi begitu tata cara mandi janabah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Kemudian ada lagi tambahan ya, disebutkan ada sunnah tambahan juga ya, bahwa disunahkan untuk mengakhirkan mencuci kaki. Ya. Jadi setelah selesai kita mandi janabah, artinya semua tubuh itu sudah dibasahi, maka kemudian kaki itu kita cuci kembali atau kita cuci. Ya. Dasarnya adalah hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Maimunah, anna Rasul Shallallahu alaihi wasallam kana yuakhiru ghusla qadamai. Ya. Bahwa dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan mencuci kaki beliau. Ya. Jadi penutup mandi wajib kita adalah mencuci kaki, Ya. Baik. Mungkin ini yang yang bisa kita sampaikan yang berkenaan dengan wajibnya mandi janabah, kewajiban atau rukun dari mandi janabah, dan juga sunnah-sunnahnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan mandi-mandi yang disunahkan. Ya, kapan seseorang itu disunahkan untuk mandi. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Cuma kapan waktunya ya mungkin nanti akan diumumkan oleh pengurus ya, karena pekan depan ini sudah memasuki bulan Ramadan, mungkin kita cari waktu yang lain untuk melaksanakan atau melanjutkan kajian kita. Tunggu saja pengumuman dari pengurus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.